masih berkesempatan untuk mengikuti kajian rutin Masjid Al-Marhamah, dan selamat datang pula kami ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Irama Mandiri Bahrun, yang pada kesempatan malam hari ini telah bersedia untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Sebelum acara pada malam hari ini dimulai, perkenankanlah saya akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Irama Mandiri Bahrun, dan yang ketiga adalah penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kajian Kitab Al-Kabair yang akan disampaikan oleh Ustadz Irama Mandiri Bahrun. Pada Ustadz Irama Mandiri Bahrun kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Al-Kabair yang merupakan buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai membahas dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Telah kita jelaskan bahwa meninggalkan sholat ini merupakan dosa yang teramat besar. Bahkan sebagian ulama, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal, menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat, ini orang yang tidak sholat sama sekali, ini terhitung keluar dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-ahdu bainana wa baina kufri tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kita dan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Sehingga tidak layak bagi seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Setelah menegakkan salat, menunaikan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Sehingga zakat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia merupakan rukun Islam. Dia merupakan rukun Islam, sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk tidak menunaikan zakatnya. Tidak boleh bagi seseorang untuk tidak menunaikan zakatnya. Nah, ini satu hal yang terkadang dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka tidak membayar zakat. Oke lah, kalau zakat fitrah, biasanya kita sudah punya kesadaran. Kita sudah punya kesadaran untuk membayarkannya. Tapi zakat mal, nah ini yang banyak di antara kaum muslimin yang belum punya kesadaran untuk membayar zakat mal. Padahal kalau dia sudah memiliki sejumlah uang atau sejumlah emas yang bernilai 20 dinar. 20 dinar itu sekitar 85 gram Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sudah punya emas sebanyak 85 gram atau uang sebanyak yang senilai dengan 85 gram emas,
Kalau sekarang itu saya nggak tahu berapa harga emas sekarang ya, katanya sudah naik ya. Ya taruhlah 1 gram emas itu 1 juta rupiah. Ya, sekarang saya dengar-dengar sejak pandemi ini harga emas melonjak tajam. Taruhlah 1 gram emas itu 1 juta rupiah. Beberapa bulan yang lalu masih setengah jutaan, tapi katanya sekarang berkali lipat ya. 2 kali lipat katanya harganya. Ya. Kalau kita sudah memiliki harta ya sebanyak setara, atau kita memiliki uang atau emas yang setara dengan 85 gram, maka 1 gram tadi berapa? 1 juta misalnya. Kali 85 berarti 85 juta. Kalau kita sudah memiliki harta ya sebanyak 85 juta, uang ya, uang sebanyak 85 juta atau perhiasan emas yang melebihi 85 gram, dan itu sudah disimpan selama 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya Bapak dan Ibu. 2,5% atau 1/40-nya. Ya. Ini nggak boleh kita kemudian tidak keluarkan zakatnya, dan jumlahnya nggak banyak, cuma 2,5%. Cuma 2,5% dari uang yang kita miliki atau emas yang kita miliki. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita benar-benar memperhatikan ya permasalahan zakat ini, terutama zakat harta. Ya, karena kalau zakat pertanian, ya zakat pertanian mungkin banyak di antara kita ya di sini hadirin yang hadir mungkin tidak memiliki pertanian ya, walaupun pertanian pun harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kebanyakan kita memiliki simpanan uang atau simpanan emas. Nah, ini wajib untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, kalau sudah kita miliki selama 1 tahun ya, 1 tahun hijriyah, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya ya, maka berdosa. Ketentuannya itu tadi, ada 2 ketentuannya. Seseorang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya. Yang pertama, dia mencapai nisab, yakni uang atau emas yang dia miliki itu setara dengan 85 gram emas. Kemudian syarat yang kedua, sudah harus disimpan 1 tahun. Kalau belum disimpan selama 1 tahun, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Tapi kalau sudah disimpan selama 1 tahun, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Ini yang banyak di antara kaum muslimin yang mungkin belum mengetahui. Ya, sehingga kalau kita sudah tahu, nah itu harus dihitung itu Bapak dan Ibu. Ya, uang yang kita miliki ya di bank, kita simpan uang di bank, atau emas batangan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu untuk investasi, ya ini harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah terpenuhi ketentuan tadi. Jumlahnya setara dengan harga 85 gram emas, dan yang kedua dia harus sudah disimpan selama 1 tahun. Baik, ini beberapa ini ketentuan zakat secara umum. Nah, sekarang kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair ini tentang dosa ya tidak menunaikan zakat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan bagi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka ini di akhirat nanti tergolong sebagai orang-orang yang kafir, atau mereka mengkufuri ya, tidak mengimani hari akhir, dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat kaum musyrikin adalah la yu'tuna zakah. Mereka tidak menunaikan zakat. Ada 2 tafsiran dari para ulama tentang makna la yu'tuna zakah. Ya. Yang pertama, tafsiran para ulama artinya la yu'tuna zakah artinya mereka tidak membersihkan jiwa mereka dari segala bentuk kesyirikan. Ini kebinasaan bagi orang-orang musyrik karena mereka tidak membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan. Ini tafsiran dari para ulama yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan la yu'tuna zakah artinya mereka tidak menunaikan zakat. Jadi ini sifatnya kaum musyrikin, di mana mereka
tidak menunaikan zakat dari harta-harta mereka, dan kita diperintahkan untuk ya menyelisihi orang-orang musyrik. Mereka tidak menunaikan zakatnya, berbeda dengan kaum yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman mereka menunaikan zakat-zakat mereka. Baik. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan ke-35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah ya kabar buruk kepada mereka dengan azab yang pedih. Artinya berilah ancaman kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu hari di mana emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Ya. Nah, di sini ada peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang yang dia menyimpan hartanya tapi tidak mau menunaikan zakat. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira atau berilah kabar ancaman kepada mereka dengan azab yang pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Orang yang menyimpan hartanya tapi tidak mau menunaikan zakatnya, dia terancam mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak membayarkan zakat ini bukan dosa yang remeh. Ya, diancam dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamah biqa'in qarqar." Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang pemilik unta, demikian juga pemilik sapi dan pemilik kambing, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya. Jadi Bapak dan Ibu, di antara yang dizakati itu adalah hewan ternak. Ya, barang siapa yang memiliki hewan ternak, ya, yang terpenuhi syarat-syaratnya, baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi penanganan hewan ternaknya. Hewan ternaknya harus digembalakan, ya, bukan ditahan di peternakan-peternakan. Nah, ini nggak terkena zakat. Tapi kalau digembalakan di padang rumput, nah ini yang terkena zakat. Nah, orang-orang yang dia memiliki hewan ternak dan terpenuhi padanya syarat untuk membayar zakat, la yu'addi minha zakataha, namun kemudian dia tidak menunaikan zakat hewan ternak tersebut, illa butiha laha yaumal qiyamah biqa'in qarqar, melainkan nanti pada hari kiamat dia akan dihadapkan dengan hewan yang bertanduk. Wah, ya. Dia akan dihadapkan dengan hewan yang bertanduk, tantahuhu biquruniha, ya, wa tata'uhu bi akhfafiha. Yang nanti hewan bertanduk ini dia akan menanduk orang yang tidak mau membayar zakat hewan ternaknya tadi. Ya. Ketika dia memiliki hewan ternak, sejumlah hewan ternak, dan itu sudah wajib untuk dizakati tapi tidak dia zakati, maka akan muncul hewan yang bertanduk nanti, kemudian menanduk dia di hari kiamat. Ya. Demikian juga menginjak-injak. Orang yang tidak mau membayar zakat tadi diinjak-injak dengan kaki hewan tersebut. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi aulaha. Setelah dia selesai, ya, apabila dia setelah selesai memberikan siksaan kepada si pembayar zakat tadi, ya, maka kemudian dia pergi lalu didatangkan lagi hewan yang semisal. Ya.
Jadi dia disiksa ya di hari kiamat nanti dengan apa? Dengan keberadaan hewan tadi. Ketika dia tidak membayar zakat, datang hewan yang menanduk dia kemudian menginjak-injak dia. Begitu selesai, ganti lagi ya, hewan yang baru datang lagi menanduk dia, menginjak-injak dia. Sampai kapan? Hatta yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Sampai kemudian ya manusia diadili. Jadi ini sebelum dia masuk surga atau neraka ini. Ya, masih pada yaumul mahsyar, disiksa dia. Ya, sampai kemudian setelah selesai pengadilan pada hari yang durasinya itu ya seukuran 50 alfasana, 50.000 hari, 50.000 tahun ya. Tsumma yara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Baru kemudian dia ditunjukkan jalannya. Entah dia masuk neraka atau masuk surga. Jadi sebelum dia divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu masuk surga atau kamu masuk neraka, disiksa dulu dia. Kenapa? Karena tidak membayar zakat hewan ternak yang dia miliki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa muthila lahu kanzahu yaumal qiyamah suja'an aqra." Ya. Dan tidaklah ada orang yang memiliki harta namun dia tidak menunaikan zakatnya. Kalau tadi itu hewan ternak. Kalau sekarang ini berupa harta. Ya, tidaklah ada orang yang dia memiliki harta namun tidak menunaikan zakatnya, kecuali hartanya tadi akan diserupakan dengan seekor ular yang botak, yang tak berambut. Ya, kemudian disiksa dia dengan keberadaan ya ular tersebut. Nah, ini adalah hadis yang sangat harusnya sangat betul-betul kita perhatikan. Ya, bahwa orang yang tidak menunaikan zakat dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih dan siksa yang sangat menghinakan. Ya. Harta hewan ternak yang dia miliki yang tidak dia tunaikan zakatnya nanti akan menjadi apa? Hewan yang bertanduk, kemudian dia ditanduk oleh hewan tersebut dan diinjak-injak. Demikian juga harta yang dia tidak tunaikan zakatnya padahal sudah wajib baginya untuk menunaikan zakat harta tersebut, nanti akan berubah menjadi apa? Seekor ular. Yang ular ini kemudian akan menyiksa dia sedemikian rupa. Ya. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, permasalahan zakat bukan permasalahan yang yang bisa kita lalaikan begitu saja. Harus ada keseriusan dari kita untuk menunaikan zakat. Karena siksaan yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada orang yang meninggalkan zakat ini bukan siksaan yang ringan. Bahkan sampai kata Imam Az-Zahabi, ketika Rasulullah SAW wafat, ada sebagian kelompok manusia yang tidak mau membayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau dengan tegas ya mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Jadi zakat itu bukan suatu hal yang sunnah, yang mustahab, bukan. Kalau dia suatu hal yang mustahab, boleh kita keluarkan, boleh tidak kita keluarkan, maka niscaya Abu Bakar As-Siddiq tidak akan mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi justru beliau radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan untuk mengambil tindakan tegas bagi orang yang tidak membayar zakat. Ya. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar zakat tidak boleh kita remehkan. Sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan waqad qatala Abu Bakar As-Siddiq mani zakah. Dan sungguh Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang enggan untuk membayarkan zakat. Waqala, dan beliau mengatakan, wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah,
kalau mereka tidak mau membayarkan anak kambing yang dahulu mereka bayarkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai penunaian zakat mereka, ya, karena zakat hewan ternak itu, ya, dia dibayarkan dengan hewan ternak juga, ya. Kalau saya tidak salah 40 ekor kambing itu nanti dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing, ya. Kata Abu Bakar, kalau mereka dulu mengeluarkan 1 ekor anak kambing, ya, sebagai bentuk zakat mereka, penunaian zakat mereka di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laqataltuhum ala man'iha, maka kalau sekarang mereka tidak mau membayar, saya akan perangi mereka. Aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kenapa? Apa yang membedakan? Kok dulu pas masa Nabi SAW Anda membayar zakat, sekarang tidak mau membayar zakat? Aku akan perangi. Ya, bahkan sempat terjadi dialog antara Umar dan Abu Bakar ketika itu. Umar mengatakan, kenapa harus diperangi? Bukankah mereka darah seorang Muslim itu terjaga? Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membacakan hadis Nabi SAW, la yahillu damu mri'il muslim illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari yang 3. As-sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ya, orang yang berzina, ya, orang yang pernah menikah kemudian berzina, boleh diperangi, boleh dibunuh. Kemudian apa? Yang kedua adalah, yang pertama sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa. Kemudian yang ketiga orang yang murtad. Ya, kenapa kemudian diperangi orang yang tidak mau membayar zakat? Ya, maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau membacakan hadis Nabi SAW, illa bihaqqil Islam. Ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, maka akan terjaga harta dan darahnya, ya, kecuali bihaqqil Islam, kecuali dengan hal-hal yang memang merupakan haknya Islam. Waz zakat, ya, waz zakat min haqqil mal, dan zakat ini merupakan haknya harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Maka ini yang menjadi landasan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, karena zakat ini adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Ya, jadi boleh orang yang tidak menunaikan zakat ini diperangi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah zakat adalah masalah yang serius. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi, mengirimkan pasukan, ya, kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Karena zakat ini adalah perkara yang tidak boleh diremehkan. Ya, bukan masalah yang sepele. Kemudian dalil lain, ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Ya, wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang-orang, ya, yang bakhil, yang tidak menunaikan hartanya, menunaikan hak hartanya tersebut, wa khairun lahum, mengira bahwa kebakhilannya itu lebih baik bagi dia, bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan atau pelitnya dia untuk mengeluarkan zakat itu merupakan keburukan baginya. Ya. Jangan dia mengira, oh, gak apa-apa, saya simpan aja harta saya biar semakin banyak, tidak usah saya keluarkan zakatnya. Jangan dia mengira dia menahan hartanya tidak mengeluarkan zakat ini lebih baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dia menahan zakatnya tadi, tidak dia tunaikan zakatnya, ini merupakan keburukan baginya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harta yang tidak dizakati, kalau memang sudah wajib untuk dizakati tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka hilang keberkahannya. Bahkan sebagaimana hadis tadi yang kita sebutkan, ya, harta yang tidak ditunaikan zakatnya, dia akan menjadi musibah bagi seseorang, ya, pada hari kiamat nanti ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka, ya, maka harta-harta tersebut akan berubah menjadi ular yang siap untuk menyiksa, menerkam dia.
bal huwa syarrul lahum, maka pelitnya dia untuk mengeluarkan zakat ini tentunya merupakan ya keburukan bagi dirinya. Qala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kemudian harta-harta tersebut yang dia pelit untuk keluarkan zakatnya akan dikalungkan kepada leher-lehernya pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi harta-harta tadi akan dikalungkan di lehernya dan berat sekali. Ini merupakan bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mirasul samawati wal ard, wallahu bima ta'maluna khabir." Dan milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala ini ya apa yang kalian kerjakan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu ketika kita tidak mau membayar zakat, kita berpura-pura, oh ini kayaknya belum sampai nisabnya ini. Padahal sudah sampai nisabnya. Tapi kita berpura-pura ya tidak mau membayarkan zakat kita. Allah tahu. Allah tidak bisa dibohongi. Ya, jadi permasalahan zakat ini Bapak dan Ibu sekali lagi memang betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita lalai dari menunaikan zakat kita. Qala wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakah. Qala man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih. Ya, azmatan min azamati rabbina. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada atau tentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini hukumnya di dunia. Ya, di sebuah negara yang memberlakukan hukum Islam ada hukum tersendiri bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menahan zakatnya, maka kami yang akan mengambilnya secara paksa. Ya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak menunaikan zakatnya, kami yang akan mengambil zakat tersebut secara paksa. Buat syatra malihi, bukan hanya zakatnya yang diambil secara paksa, namun dia dihukum dengan diambil separuh hartanya. Ya, azmatan min azamatillah. Ini merupakan ya suatu hal yang harus dijaga dari ya perkara-perkara atau dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang memang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i min hadits Bas bin Hakim an abihi an jiddih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i dari hadisnya Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat ketika di dunia. Ya, kalau mereka tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Seperti tadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa? Diambil zakatnya. Ya, setelah mereka diperangi, diambil zakatnya. Ya, berapa hartamu diambil zakatnya? Kemudian apa hukumannya? Menurut sebagian para ulama, ada hukuman tambahan. Bagi orang yang tidak mau membayar zakat, dia dihukum dengan cara diambil separuh hartanya. Ya, ini merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i dan Ishaq bin Ruhayyah, dan demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dari mazhab Hambali menguatkan pendapat ini, bahwa orang yang tidak mau membayar zakat ada hukuman tambahan. Selain diperangi, diambil hartanya yang berupa zakat, ditambah lagi didenda separuh hartanya diambil. Kenapa kamu tidak mau membayar zakat? Ambil separuh hartanya. Ya, dalilnya adalah ucapan Nabi SAW tadi. Man mana'aha fa inna akhidhuha bi syatri mali wa syatra malihi. Barang siapa yang menahan zakat, yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya secara paksa ditambah dengan separuh dari hartanya. Ya, jadi ini hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah kepada orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagian dari hartanya itu diambil. Makanya kalau di sebuah negara yang benar-benar menerapkan hukum Islam, kemudian kewajiban zakat ini benar-benar diterapkan, bukan sebagai sumbangan sukarela ya. Sebagian kalau di negeri kita ini kan zakat itu kan sukarela.
Ya, siapa yang mau bayar zakat, alhamdulillah, nggak bayar zakat nggak kena sanksi. Ya, tapi kalau misalnya ini diberlakukan betul-betul di tengah kaum muslimin, mereka akan memiliki struktur ekonomi yang kuat. Ya. Jadi apa? Dana zakat itu dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian dipakai untuk apa? Menolong orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir miskin. Jadi kesejahteraan itu merata. Kesejahteraan itu merata. Tidak jomblang, yang kaya-kaya sekali, yang miskin-miskin sekali, tidak. Orang yang kaya ya berkewajiban membayar zakat, diambil hartanya, kemudian diberikan untuk memperdayakan ekonomi orang-orang yang lemah, orang-orang duafa. Ya, kalau ini benar-benar diberlakukan dalam suatu negara, ya, syariat Islam itu benar-benar diberlakukan dalam suatu negara, maka niscaya kita tidak akan dapati orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena kesejahteraan itu merata. Kesejahteraan itu merata. Ya. Jadi ini hukum yang diberlakukan kepada orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu apa? Diambil hartanya sebanyak zakat yang harus dia tunaikan, plus separuh dari hartanya disita oleh negara karena dia tidak mau membayar zakat. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Yang menurut sebagian yang lain diambil ininya saja. Apa? Kalau dia sudah mau membayar zakatnya, ya maka ya sudah diambil zakatnya itu, tanpa kemudian diberlakukan apa? Tambahan hukuman. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Auza'i, demikian juga Ishaq bin Ruhuyah, demikian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang yang tidak mau membayar zakat ini bisa dikenakan hukuman tambahan, yaitu dengan apa? Diambil separuh dari hartanya. Qala wa an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Amir al-Uqaili anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, menceritakan kepadaku Amir al-Uqaili, bahwasanya bapaknya mengkhabarkan kepadanya, dia mendengar dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu thalathati yadkhuluna an-nar amirun musallat, atau amirun musallit, musallat. 3 orang yang termasuk 3 orang yang awal-awal masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah amirun musallat, yaitu seorang pemimpin yang diktator, ya, yang memerintah dengan otoriter, dengan kezaliman. Maka pemimpin-pemimpin semacam ini akan dimasukkan di awal-awal di dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan pembahasan zakat, ya, wadhu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi malih. Yang kedua, yang juga termasuk orang-orang yang dijerumuskan di awal-awal ke dalam api neraka adalah orang yang kaya, yang memiliki harta, namun dia tidak menunaikan hak Allah atas hartanya tersebut, yaitu tidak membayarkan zakatnya. Ini termasuk orang yang awal-awal dijerembabkan ke dalam api neraka. Kemudian wa faqirun fakhur. Yang ketiga adalah orang yang miskin tapi sombong. Orang fakir tapi sombong. Ya, sudah fakir sombong. Ya, kalau orang kaya sombong mungkin masih wajar, dia memiliki sesuatu yang disombongkan. Tapi ini orang fakir, orang yang sangat kere sekali, tapi tidak lakunya ya sombong. Maka ini termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ya pada awal-awal masa. Jadi orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka 3 orang ini. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang otoriter, pemimpin yang diktator. Yang kedua adalah seorang yang memiliki harta, orang yang kaya tapi tidak menunaikan hak Allah atas hartanya tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang yang fakir tapi dia sombong. Ya. Syahid dari hadis ini adalah bagian yang kedua. Ini termasuk orang yang awal-awal dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, ya,
Beliau menyampaikan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa an Syuraik wa ghairihi an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah. Dari Syuraik dan yang selainnya, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah. Allah taala alam, ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, ya, umirtum bis salati waz zakah. Kalian diperintahkan bukan hanya salat saja, tapi juga diperintahkan untuk zakat. Ya, umirtum bis salati waz zakah. Kalian diperintahkan untuk salat dan zakat. Faman lam yuzakki fala salata lahu. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, ya, maka salatnya tidak teranggap. Ini asal dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena memang Bapak dan Ibu kalau lihat di Al-Qur'an itu yang namanya salat itu selalu digandengkan dengan zakat. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Dan mereka dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, perintahnya digandengkan. Maka wajar kalau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan bahwa faman lam yuzakki fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak berzakat, maka salatnya tidak teranggap. Naudzubillah. Ya, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, dalam bab yang kelima ini, yang semuanya menunjukkan kepada kita bahwa tidak membayar zakat ini merupakan dosa besar. Oleh karena itu hendaknya masing-masing kita, ya, mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan zakat. Ya, kita lihat apa saja yang harus dibayarkan zakatnya. Ya, jadi zakat itu bukan hanya zakat fitri atau zakat fitrah yang kita bayarkan, ya, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Bukan itu saja, jangan salah paham. Itu juga zakat, tapi ada zakat yang lain. Ya, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat, ya, harta berupa emas dan perak, ya, demikian juga uang wajib untuk kita zakati. Ada zakat barang dagangan, komoditi dagang, itu juga ada zakatnya, ada ketentuannya. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui. Ya, kalau misalnya dia tidak mengetahui, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya, Ustadz, saya punya harta segini. Ya, harta ini disimpan, harta ini saya amankan di bank misalnya. Saya jadikan deposito. Ini gimana zakatnya, Ustaz? Apakah wajib untuk zakat? Was'alu ahla dzikr. Kalau misalnya nggak tahu, tanya. Ya, jangan kemudian ya udahlah, biarlah nggak usah ditunaikan zakatnya. Ini keliru. Tadi siksaan yang sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan siksaan yang sepele bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Guys, sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita punya harta, ya, perlu diketahui bahwa di antara harta-harta yang kita miliki ada yang wajib untuk dibayarkan zakatnya. Ya, apa itu? Ya, kita pelajari. Kalau tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu agar kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala karena tidak membayar zakat. Demikian pembahasan tentang dosa besar yang kelima ini, yaitu tidak menunaikan zakat. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan dosa-dosa besar ini dengan dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada orang tua. Besok Sabtu depan insya Allah ta'ala kita masuk ke pembahasan dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Apa ancaman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu pengajian kita di kesempatan malam hari ini sampai di sini. Kemudian kami serahkan kembali kepada Mas Tri sebagai moderator. Tafadhol Mas, silakan.